Baik, ini adalah pertemuan pertama setelah kita UTS ya minggu kemarin. Nah, pada hari ini saya akan langsung masuk pada materi yaitu sistem penjualan eh, nanti sistem penjualan ya bisa tunai bisa kredit. Nah, sebelum saya masuk ke materi ada baiknya kita berdoa dulu Mbak Mas menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Bismillah. Kemudian untuk materinya insya Allah setelah pertemuan dengan Zoom ini akan saya upload nanti materi kita teman ke-9 ini. Izin untuk share screen ya. Baik, Pak. Oke, lama ya. Hang. Sebentar ya. Oke. Baik. Eh, pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan belajar mengenai sistem dan prosedur penjualan kredit di mana ada 12 ya, ada 12 item yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana prosedur penjualan, lalu kita akan membahas juga mengenai bagaimana atau bagian apa saja yang terkait dengan prosedur penjualan ini. Yang ketiga adalah formulir yang digunakan apa saja. Yang keempat adalah catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur penjualan itu seperti apa. Kemudian laporan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam proses penjualan itu apa saja. Kemudian distribusi penjualan, metode distribusi, prosedur piutang, metode pencatatan piutang, prosedur penerimaan uang, sistem pengendalian internal, dan terakhir latihan soal. Nah, tentu saja kita tidak akan pernah bisa membahas sedemikian banyaknya materi kita dalam satu pertemuan ini. Maka dalam pertemuan kali ini kita akan cukupkan ya pada distribusi penjualan itu saja cukup ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas di prosedur piutang sampai latihan soal. Jadi kita akan bagi materi ini dalam dua pertemuan, pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10. Begitu Mbak Mas. Baik, kita langsung saja di pertemuan awal, di pertemuan pertama, saya sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan sistem. Lalu apa yang dimaksud dengan prosedur. Kemudian saya sudah membahas mengenai bagaimana pengolahan data baik itu dengan menggunakan secara manual maupun komputerisasi. Kalau secara manual itu ada transaksi, transaksi itu kemudian dicatat ke dalam sebuah formulir, selanjutnya dibuat jurnal, ya, lalu posting ke buku besar, dan terakhir dibuat laporan keuangannya. Di pertemuan ketiga atau empat kita bahas mengenai kedua itu tentang tentang tool untuk kita mendesain sebuah sistem pakai flowchart maupun DFD. Pertemuan keempat kita bahas mengenai formulir, pertemuan kelima kita bahas mengenai jurnal, dan pertemuan keenam kita membahas mengenai buku besar. Nah, pertemuan ke-9 kita masuk pada materi baru yaitu prosedur penjualan. Jadi apa yang dimaksud dengan prosedur penjualan? Prosedur penjualan menurut Mulyadi, Mbak Mas adalah suatu urutan kegiatan di mana proses ini dimulai dari diterimanya pesanan penjualan dari pembeli, ya, diterimanya order penjualan dari pembeli, kemudian persetujuan kredit, pengiriman barang, lalu pembuatan faktur atau penagihan, sampai pada pencatatan penjualan
distribusi penjualan, dan pencatatan harga pokok penjualan. Jadi kalau kita lihat prosedurnya itu dari mulai kita menerima order dari pembeli, lalu adanya persetujuan untuk penjualan secara kredit itu, lalu kita kirimkan barang kita buat faktur penagihan, lalu distribusi penjualan sampai pencatatan harga pokok penjualan. Itu definisinya. Nah, yang berikutnya adalah bagian atau unit atau organisasi yang terkait itu apa saja. Nah, ini ada 6 bagian yang terkait dengan sistem penjualan secara kredit, Mbak Mas. Ada bagian penjualan, ini kenapa ada bagian penjualan? Karena dialah yang bertugas untuk menerima order dari customer atau dari pelanggan. Lalu ada bagian kredit, itu adalah bagian yang berfungsi untuk apa? Untuk me-approve atau menolak ajuan kredit penjualan dari nasabah atau customer. Lalu ada bagian gudang, bagian ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengeluarkan barang ya, terkait order dari pelanggan. Lalu ada bagian billing, ini adalah bagian pencatatan atas transaksi penjualan secara kredit dan bagian akuntansi. Jadi ada 6 bagian yang terkait dari prosedur sistem penjualan tunai secara kredit, sistem penjualan kredit ya. Ada bagian pesanan penjualan, ada bagian kredit, bagian gudang, bagian pengiriman, bagian billing, dan bagian akuntansi. Nah, kita lihat satu persatu bagian-bagian tersebut. Bagian penjualan, dia berfungsi untuk melayani customer dalam transaksi yang menerima order dari pembeli. Jadi, fungsi pertama adalah mengawasi semua pesanan penjualan yang diterima oleh dari customer tersebut. Jadi, semua pesanan penjualan itu diawasi oleh bagian penjualan. Kedua adalah dia berfungsi untuk apa? Memeriksa surat pesanan penjualan yang diterima dari langganan atau customer. Kemudian dia berfungsi juga untuk apa? Melengkapi informasi-informasi yang kurang yang berhubungan dengan transaksi penjualan tersebut, apakah spesifikasi barangnya, kode barang, nama barang, dan semua yang berhubungan dengan penjualan tersebut. Yang ketiga adalah meminta persetujuan penjualan kredit ke bagian kredit. Jadi setelah dia menerima order dari pelanggan, kemudian dia cek pesanan penjualannya, ya, apakah ada informasi yang kurang di situ. Kalau kurang dia akan lengkapi. Kemudian dia akan menyerahkan atau meminta persetujuan kepada bagian kredit untuk kelayakan transaksi ini apakah di-approve ataukah ditolak. Kemudian menentukan tanggal pengiriman. Nah, ini fungsi bagian penjualan. Jadi, kapan barang itu akan dikirimkan setelah ajuan kreditnya diterima. Nah, kalau misalnya gudangnya ada banyak, maka kita bisa mendeploy mau gudang mana yang akan mengirimkan. Apa gudang A, gudang B, atau gudang yang lainnya. Selanjutnya adalah mengirimkan surat perintah pengiriman atau shipping order dan back order beserta tempat tembusannya. Itu fungsi yang kelima. Kemudian fungsi keenam itu membuat catatan terkait pesanan yang diterima dari si customer tersebut. Dan yang berikutnya adalah mengadakan hubungan dengan pembeli mengenai barang yang dikembalikan oleh pembeli. Jika ada reorder ada barang catat ya, maka kita buat semacam bukti memorial piutang. Lalu yang ke-8 adalah mengawasi pengiriman barang untuk contoh atau sampel. Nah, inilah fungsi dari bagian penjualan. Sekali lagi, dalam prosedur atau sistem penjualan kredit ini ada 6 bagian, ada bagian penjualan. Ini fungsinya. Yang kedua adalah bagian kredit. Bagian kredit ini dia hanya punya 2 fungsi. Satu adalah menyetujui kredit dari pelanggan. Ya. Di mana kita bisa memasukkan di sini catatan yang dibutuhkan buat bagian piutang mengenai sejarah kreditnya, jumlah maksimal dan yang lainnya. Yang kedua adalah untuk pelanggan baru, semua lembar surat perintah pengiriman dari bagian pesanan penjualan diserahkan ke bagian kredit sesudah disetujui dan distribusikan ke masing-masing bagian.
Jadi dia hanya punya dua fungsi. Satu, berfungsi untuk menerima atau menolak ajuan kredit. Ya. Kedua, berfungsi untuk pelanggan baru. Ya. Itu semua perintah pengiriman dan dari bagian pesanan itu diserahkan ke bagian kredit untuk nantinya disetujui dan didistribusikan ke bagian-bagian yang lainnya. Ini fungsi bagian kredit, Mbak Mas. Yang ketiga adalah bagian gudang. Bagian gudang hanya punya satu fungsi, apa itu? Yaitu menyiapkan barang sesuai dengan spesifikasi order penjualan yang dilakukan oleh bagian penjualan. Yang nantinya barang akan diserahkan ke bagian pengiriman untuk dibungkus dan diberikan atau dikirimkan kepada pelanggannya atau pembelinya. Ini fungsi bagian gudang. Berikutnya adalah bagian pengiriman. Ini berfungsi pun hanya ada satu bagi fungsinya, yaitu mengirimkan barang kepada pembeli. Nah, terkadang dalam sebuah perusahaan itu fungsi pengiriman ini menjadi satu dengan bagian gudang. Jadi bisa jadi di bagian gudang itu dia berfungsi untuk menyiapkan barang sesuai dengan spesifikasi dari saat order pemesan barang. Bisa juga dia berfungsi untuk mengirimkan barang langsung. Jadi tidak ada bagian pengiriman. Tetapi beberapa perusahaan ada bagian gudang dan ada bagian pengiriman sendiri. Kalau seperti ini, maka bagian fungsi pengiriman adalah berfungsi untuk mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan surat perintah pengiriman yang sah. Nah, kemudian bagian billing ini berfungsi untuk apa? Untuk satu, membuat faktur penjualan dan tembusannya. Nah, terkadang juga ada informasi-informasi yang kurang, maka akan dilengkapi oleh bagian billing ini. Lalu yang kedua adalah menghitung biaya kirim, ya, dan pajak pertambahan nilainya. Dan yang terakhir adalah memeriksa kebenaran dari penulisan dan perhitungan dalam faktur tersebut. Jadi ada 3 fungsi, Mbak Mas, dari fungsi billing ini. Nah, berikutnya adalah bagian akuntansi. Nah, seperti diketahui bahwa bagian akuntansi ini fungsinya untuk apa? Dia berfungsi untuk melakukan pencatatan terjadinya transaksi, ya, baik secara kredit maupun secara tunai ke dalam jurnal penjualan. Nah, dalam hal ini beritanya nanti di debit, penjualannya di kredit, HPP di debit, persediaannya di kredit, ya. Ini fungsi bagian akuntansi. Jadi sekali lagi dalam sistem ini ada 6 bagian yang terlibat. Ada bagian penjualan, ada bagian kredit, ada bagian gudang, ada bagian pengiriman, ada bagian billing, dan ada bagian akuntansi. Oke, paham Mbak Mas semuanya? Nah, kalau udah paham kita lanjutkan lagi. Nah, jadi pertama adalah deskripsi tentang prosedur penjualan kredit seperti apa. Kedua, kita membahas mengenai bagian atau unit apa saja yang terdapat dalam sistem ini, ya, yang terlibat dalam prosedur penjualan kredit ini. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai formulir apa yang digunakan. Jadi tolong ini dipahami ya. Jadi ada deskripsinya, ada unit atau bagian yang terkait, dan formulir apa yang digunakan pada prosedur penjualan secara kredit ini. Dokumen yang digunakan, Mbak Mas, pada prosedur ini ada 4. Ya. Satu adalah adanya surat perintah pengiriman atau shipping order dan tembusannya. Yang kedua, dokumen kedua adalah faktur atau invoice dan tembusannya. Yang ketiga adalah rekap HPP. Yang keempat adalah bukti memorial. Jadi ada 4 formulir yang digunakan. Surat perintah pengiriman atau shipping order, faktur, rekap HPP, dan bukti memorial. Nah, ini adalah surat perintah pengiriman atau shipping order, Mbak Mas. Kalau kita lihat formulirnya seperti ini. Jadi ada nama perusahaan di sini, ada alamat dan seterusnya. Ada keterangan surat perintah pengiriman. Ingat kalau kita membuat sebuah formulir harus ada nama formulirnya. Ini namanya adalah surat perintah pengiriman. Dikirimkan pada siapa? Via apa? Nomor berapa? Nomor faktur, nomor surat pengirimannya. Tanggalnya kapan? Nomor pesannya berapa?
siapa nama salesman-nya. Nah, di sini ada deskripsi dari barang, ya, yaitu ada nomor, jumlah pasarannya berapa, jumlah dikirimnya berapa, urainya apa, harga satunya berapa, dan jumlahnya berapa. Lalu ada bagian pengirimannya di sini. Nah, ini contoh surat perintah pengiriman barang. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari surat perintah pengiriman ini atau shipping order ini, Mbak Mas? Dia punya 7 fungsi. Pertama adalah sebagai tembusan pengiriman atau shipping copy atau request copy. Di mana ini berfungsi untuk apa? Sebagai tembusan yang dikirimkan ke bagian gudang agar disiapkan barang yang akan dikirim. Itu fungsi dari shipping copy atau request copy. Yang kedua adalah adanya tembusan kredit. Ya. Fungsi adalah sebagai apa? Tembusan kredit. Ini diarahkan ke mana atau diberikan kepada siapa? Diserahkan kepada bagian kredit untuk meminta persetujuan penjualan secara kredit. Itu fungsi kedua dari surat perintah pengiriman. Yang ketiga adalah sebagai tembusan atau pemberitahuan atau advice copy. Nah, ini dikirimkan kepada pembeli ya, sebagai pemberitahuan bahwa pesanan telah diterima. Yang keempat adalah sebagai tembusan surat pengangkutan atau bill of lading copy. Nah, surat ini untuk apa? Untuk tembusan yang berisi informasi yang sama dengan surat perintah pengiriman. Nanti dibuat lengkap 3, Mbak Mas. Di mana 2 diserahkan ke bagian pengangkut, 1 lembar dimintakan tantangan kepada bagian pengangkut sebagai tanda terima barang. Kemudian yang kelima itu sebagai tembusan barang atau packing slip. Ya, packing slip yaitu tembusan yang dimasukkan dalam bungkusan barang yang dikirimkan kepada pembeli. Yang keenam adalah tembusan untuk arsip atau jurnal atau register copy. Ini ada tembusan yang disimpan untuk nomor urut. Terakhir adalah tembusan untuk pengawasan pesanan yang belum terpenuhi atau unfiled order copy. Nah, inilah fungsi dari surat order pengiriman atau shipping order dan tembusannya. Ini dokumen pertama, Mbak Mas. Dokumen kedua adalah faktur atau invoice. Nah, kalau kita lihat faktur itu, maka bentuknya seperti ini. Ya, sama. Ada nama PT-nya, ada alamatnya, lalu ada nama formulirnya adalah faktur. Kepada siapa faktur ini ditujukan nanti ditulis di sini. Nomor fakturnya berapa, tanggalnya kapan, nomor perusahaannya berapa, siapa nama salesman, terminnya berapa. Misalkan 2/10/30 misalnya seperti itu ya. Lalu barang dikirimkan via apa? Apakah pos ataukah jasa yang lainnya? Nah, informasi barangnya di sini. Kalau kita lihat sama seperti di atas formulirnya, ada nomor, ada jumlah pesan, ada jumlah dikirim, ada urean, harga satuan, dan jumlah. Nah, ini contoh dari faktur, Mbak Mas. Nah, faktur atau invoice ini fungsinya untuk apa? Tentu saja dia berfungsi sebagai tembusan untuk langganan ya, atau untuk customer. Di mana lembar pertama dan satu itu untuk ditembusan tergantung dari permintaan pembelian. Ya ini. Yang kedua adalah tembusan piutang sebagai dasar untuk mendebit rekening buku pembantu piutang. Yang ketiga adalah tembusan distribusi. Ini digunakan untuk apa? Mengkredit rekening penjualan yang lebih rinci sesuai dengan klasifikasi menghitung harga pokok penjualan dan menghitung komisi salesman. Yang keempat adalah tembusan pemberitahuan atau advice copy. Ini diberikan kepada bagian salesman. Ya. Sebagai informasi bahwa faktur sudah dikirimkan sehingga salesman dapat menghitung berapa komisi yang diterima. Jadi ada 4 fungsi dari invoice. 1, tembusan untuk langganan atau pelanggan atau customer. 2, tembusan untuk piutang. Ini digunakan untuk mendebit adanya rekening buku besar pembantu piutang. 3, tembusan distribusi. Ini untuk mengkredit rekening penjualan yang lebih rinci dengan klasifikasi menghitung harga pokok penjualan dan menghitung salesman. Dan yang keempat adalah menghitung order atau
pemberitahuan atau advice copy. Nanti diberikan pada salesman-nya ya untuk menghitung komisi yang akan diterima oleh si salesman. Nah, ini formulir harga pokok penjualan Mbak Mas semuanya. Ada bulan, kode rekeningnya, nomor rekening, nomor persediaan, dan tanggal pembuatan dan jumlah rupiahnya. Ini contoh bukti memorial. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tadi sudah ada deskripsi prosedur penjualan kredit, ada dokumen yang digunakan, ada kita sudah jelaskan di situ adalah unit atau bagian apa saja yang terkait. Lalu berikutnya adalah dokumen yang digunakan apa saja. Yang selanjutnya adalah kombinasi prosedur pesanan dan prosedur pembuatan faktur. Nah, ini menurut Mulyadi, Mbak Mas, tahun 2010, halaman 239, ada 3 kombinasi yang bisa digunakan dalam prosedur pesanan dan pembuatan faktur. Pertama adalah prosedur pesanan dan pembuatan faktur yang terpisah atau separated order procedure. Yang kedua adalah prosedur pre-billing. Ini begini dua, yaitu complete pre-billing dan incomplete pre-billing. Yang ketiga adalah unit shipping order procedure. Jadi ada 3 kombinasi prosedur pesanan dan pembuatan faktur. 1, prosedur pesanan dan pembuatan faktur yang terpisah. 2, prosedur pre-billing. Ini nanti dibagi 2. Ada complete pre-billing dan incomplete pre-billing. Yang ketiga adalah unit shipping order procedure. Oke, mohon maaf sebentar ya. Saya ini dulu. Stop dulu. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Mana Mbak? Ah, KTM. Mbak dari samping, Mbak, dari samping, dari samping. Dari samping. Jadi Mbaknya nanti kan di situ, Mbaknya dari arah Patas atau dari arah Jogja ya? Mbaknya posisi sekarang dari arah Wates atau arah ke Jogja. Di situ kan ada pos polisi tuh, ada perempatan pos polisi tuh. Nah, naik Mbaknya belok ke, kalau dari arah Wates itu Mbaknya belok ke kiri. Nanti nanti di situ ada pintu gerbang, itu sekitar 500 meter lah di situ. Jangan sampai ini Mbak ya, jangan sampai kebablasan ya. Itu belokan pertama. Nah, nah di situ nanti masuk aja nanti dengan Mbak Iin ya di situ ya. Oke gitu Mbak ya. Oke, oke sama-sama. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan lagi Mbak Mas. Jadi saya ulangi lagi dalam eh, kombinasi prosedur pesanan dan prosedur pembuatan faktur ini itu ada 3 kombinasi yang bisa digunakan. Pertama adalah kombinasi prosedur pesanan dan pembuatan faktur yang terpisah, ya, atau separated order procedure. Yang kedua adalah prosedur pre-billing, ini jadi 2 dia, bagi 2. Satu adalah complete pre-billing dan incomplete pre-billing. Yang ketiga baru unit shipping order procedure. Nah, kita jelaskan satu persatu. Nah, pertama adalah prosedur pesanan dan pembuatan faktur yang terpisah. Jadi dalam prosedur ini, ya, surat perintah pengiriman dan tembusannya dipisahkan dari faktur dan tembusannya. Jadi pertama dibuat dulu surat perintah pengiriman dan tembusannya sudah barang dikirim, baru kemudian dibuat faktur dan tembusannya.
Nah, ini adalah prosedur yang bisa kita gunakan. Jadi pertama misalkan kita menerima order dari pembeli, Mbak Mas ya. Kemudian bagian penjualan nanti akan membuat SPP atau surat perintah pengiriman. Langkah 5 ya, langkah 5 di mana nanti kita distribusikan lembar pertama ini nanti tembusan untuk bagian pengiriman atau stock request copy atau shipping copy. Nah, lembar kedua nanti kita berikan atau distribusikan itu pemberitahuan untuk pesanan untuk pembeli ke customer ini. Lembar ketiga itu untuk packing slip, untuk bagian packing atau pengiriman. Lalu bagian 4 adalah bill of loading. Ya. 5 itu untuk arsip. Ini SPP, yaitu surat perintah pengiriman. Kita buat 5 rangkap. Ini masih bagian penjualan. Lalu berikutnya, bagian penjualan akan lembar kelima ini nanti diserahkan ke bagian kredit untuk persetujuan. Yang ini, bill of arsip ini. Ya. Lembar kelima. Bila setujui, lembar kelima, SPP sudah ditantangani, bagian kredit terima dan kembali ke bagian pesanan. Lalu, lembar kedua ini dikirim ke pembeli. Jadi saya jelaskan ya. Lembar ke-1 diserahkan ke bagian gudang, lembar ketiga dan keempat diserahkan ke bagian pengiriman. Nah, ini distribusi dari SPP-nya. Ini di bagian penjualan. Di bagian gudang dia akan menyiapkan barang sesuai dengan SPP lembar pertama. Kemudian menuliskan jumlahnya dalam SPP, menyerahkan barang dan SPP ke bagian pengiriman, dan SPP lembar pertama diserahkan ke bagian kiriman untuk cetak ke bagian kartu gudangnya. Ini bagian gudang, ya. Nah, bagian pengiriman, ya, berdasarkan dari SPP tadi dia akan cek tuh, akan dicek barang dari gudang dan menuliskan apa jumlah dan tanggal pengiriman dalam packing slip-nya lembar ketiga. Bill of loading lembar keempat dan shipping copy lembar pertama. Kemudian packing slip dimasukkan dalam barang yang dibungkus. Yang berikutnya adalah bill of loading-nya diperbanyak menjadi 3 lembar. Kemudian ditandatangani oleh bagian pengangkut. Lembar keempatnya SPP diarsipkan di bagian pengiriman. Lembar pertama SPP diserahkan ke bagian pesanan. Ini di bagian pengiriman, Mbak Mas. Nah, di bagian pesanan penjualan, SPP lembar pertama dan kelima dilengkapi dengan data. Lembar pertama nanti diserahkan ke bagian billing atau bagian penagihan atau bagian faktur. Sedangkan berikutnya adalah bila ada pesanan yang belum dipenuhi, maka bagian pesanan penjualan membuat spec order. Ya, seperti itu. Nah, ini bagian penjualan. Kemudian bagian billing ini berfungsi untuk membuat penagihan atau pembuatan faktur. Dia akan menerima SPP lembar pertama dari bagian pesanan penjualan, kemudian melengkapi data kalau belum lengkap datanya. Yang berikutnya adalah membuat faktur, di mana dia akan buat rangkap 4 atas dasar SPP tadi ya. Nah, faktur ini akan didistribusikan ke lembar pertama untuk pembeli, lembar 2 untuk piutang, lembar ketiga untuk kartu persediaan, dan lembar keempat untuk arsip billing. Ini bagian billing yang membuatnya. Lalu yang ke berikutnya adalah ke-12, setiap bagian billing menjumlahkan seluruh faktur yang dibuat pada hari itu. Jadi setelah kita buat faktur, lalu nanti kita rekap faktur tersebut. Kita rekap dalam sebuah playlist tab atau base total ya. Lalu diserahkan ke bagian buku besar untuk dibuat laporannya. Nah, bagian buku besar ya ini nanti akan membuat menerima playlist tadi dari bagian billing, kemudian mencocokkan playlist tab yang diterima di bagian gudang. Kemudian mencatat ke dalam jurnal dan harga pokok penjualan, dan setiap periode jumlah penjualan dijumlah dan diposting ke dalam buku besar. Ini bagian buku besar. Kemudian bagian piutang ini dia akan menerima lembar kedua faktur, ya, faktur dari bagian billing, ya faktur penjualan bagian billing ya.
kemudian mencatat faktur ke dalam buku kartu piutang, kemudian membuat playlist step untuk faktur penjualan yang diterima pada hari itu, dan menyerahkan ke bagian buku besar untuk diproses. Dan yang berikutnya adalah membuat dan mengirimkan surat pernyataan piutang kepada langganan setiap bulannya. Nah, ini bagian piutang. Nah, berikutnya adalah bagian kartu persediaan, Mbak Mas. Di bagian kartu persediaan, ya, dia akan menerima 3 faktur dari bagian billing. Lalu menghitung HPP, lalu mencatat HPP dari dalam kartu persediaan tersebut, dan membuat playlist HPP dan menyerahkan ke bagian buku besar. Nah, bagian buku besar akan menerima playlist dari HPP, dari bagian persediaan, mencatat playlist step-nya dalam jumlah HPP, dan setiap periode membuat jurnal HPP, dijumlahkan dan diposting ke dalam buku besar. Nah, ini metode bisa digunakan dalam pre-billing, ya. Itu pertama adalah setidaknya back order, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ini pre-billingnya. Tadi pre-billing ada 2, ya, ada complete pre-billing dan uncomplete pre-billing. Kalau complete pre-billing itu adalah, ya, pre-billing adalah suatu prosedur, ya, penjualan yang membuat fakturnya dibuat bersamaan dengan surat perintah pengiriman. Nah, ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam membuat complete pre-billing. Ya, nanti tolong dibaca prosedurnya. Nah, kapan kita gunakan pre-billing ini atau complete pre-billing ini, Mbak Mas? Kita gunakan complete pre-billing pertama, satu, kalau semua keterangan yang berhubungan dengan pesanan harus sudah diketahui pada waktu yang perintah pengiriman. Harga, cara pengiriman, berat barang, dan lainnya. Jadi saudara bisa gunakan complete pre-billing ini kalau semua keterangan yang berhubungan dengan pesanan itu sudah diketahui. Yang kedua adalah kalau persediaan barang dimungkinkan untuk memenuhi pesanan-pesanan sehingga tidak terjadi back order. Jadi dipastikan dulu apakah pesanan kita sudah cukup atau tidak. Kalau sudah cukup, maka silakan langsung complete pre-billing. Tapi kalau belum cukup, maka Anda bisa gunakan incomplete pre-billing. Itu ya, Mbak Mas, ya. Nah, yang kedua adalah incomplete pre-billing. Nah, dalam incomplete pre-billing ini, ya, faktur dan tembusannya itu dibuat sekaligus dengan surat perintah pengiriman dan tembusan, tetapi faktur yang dibuat masih belum lengkap, ya, karena ada beberapa informasi yang belum ada, ya, maka kita gunakan yang complete e-billing. Ingat, kapan sudah gunakan yang complete dan kapan sudah uncomplete. Sudah gunakan complete pre-billing kalau satu, kita sudah bisa memastikan bahwa persediaan barang kita itu cukup untuk memenuhi pesanan-pesanan sehingga tidak ada back order lagi. Kedua, kalau informasi yang dibutuhkan, ya, terkait dengan surat perintah pengiriman, terkait dengan harga, terkait dengan syarat pengiriman, berat barang, dan lain-lain itu semua sudah tersedia. Maka sudah gunakan complete pre-billing. Tetapi seandainya faktor dan tembusannya dibuat itu, ya, dan informasi-informasi yang ada itu belum lengkap, ya, maka sebaiknya sudah gunakan yang incomplete pre-billing. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat incomplete pre-billing, ya. Pertama, sudah barang dikirim, faktur yang dilengkapi, jadi kita melengkapi faktur dulu, fakturnya dilengkapi dulu, Mbak Mas. Kemudian dikirimkan pada pelanggan, ya. Nah, biasanya data yang nampak pada faktur adalah nama pembeli,
alamat, nama produk, harga satuan, dan yang lainnya yang diketahui sebelumnya. Ya, sedangkan data seperti berat produk, jumlah harga, ya, jumlah harga baru, itu diketahui sesudah barang dikirim, diisi oleh bagian billing dalam tembusan pengirimannya. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat incomplete pre-billing. Kemudian unit shipping order. Ya, unit shipping order ini adalah prosedur di mana kita memodifikasi dari prosedur pesanan dan pembuatan faktur yang terpisah. Ya, dalam hal ini setiap pembelian ya, satu jenis barang dibuat satu perintah pengiriman. Sehingga nanti apabila seorang membeli 5 jenis barang, maka akan dibuatkan 5 jenis surat perintah pengiriman atau unit tiket istilahnya. Nah, ada 2 jenis unit tiket, yaitu sebagian data dicetak dan semua data ditulis tangan. Jadi ada 2 jenisnya Mbak Mas. Ada sebagian data itu dicetak dan semuanya ditulis tangan. Nah, kapan kita gunakan kedua cara tersebut? Pertama, A. Gudang barang banyak dan diinginkan setiap gudang hanya memenuhi informasi yang relevan dengan gudang tersebut. Kemudian, masing-masing jenis barang akan dikirimkan pada tanggal yang berbeda. Ya. Lalu, jika sering terjadi back order, ya, maka unit shipping order disimpan menunggu barang tersedia. Kemudian mempermudah mengadakan analisa pesanan yang terima per jenis barang. Nah, itu Mbak Mas. Kemudian metode pencatatan piutang ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Itu ada metode jurnal dan posting, ya, yaitu dengan tangan, posting langsung dan tanpa buku pembantu. Jadi metodenya bisa dengan menggunakan tangan, bisa dengan menggunakan posting langsung, atau tanpa buku pembantu. Nah, berikutnya adalah catatan akuntansi yang digunakan itu meliputi apa saja dalam prosedur penjualan kredit ini. Itu ada 6, ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan uang, ada jurnal umum, kartu persediaan, kartu gudang, dan kartu piutang. Nah, ini adalah contoh dari formulir kartu piutang. Kartu piutang, lembar keberapa, nomor rekeningnya, syaratnya apa, 2/10/30 atau yang lainnya, nama, batas kredit, dan alamat. Yang di sini berisi tanggal, nomor, tanggal, keterangan, volume, checklist, debit, kredit, saldo, debit, dan kredit. Ini contoh dari formulir kartu piutang, Mbak Mas. Nah, ini contoh dari formulir kartu gudang. Jadi ada nomor kode, nama barang, spesifikasi maksimal, gudang. Kalau lebih ada lebih dari satu gudang, maka kita bisa gudang A, gudang B, atau gudang C. Lalu lokasi, minimum satuan. Ya. Di sini ada diterima, ada tanggal transaksi, nomor bukti dan kuantitas, dipakainya berapa, tanggal transaksi, nomor bukti dan kuantitas, sisanya berapa, kuantitas dan keterangan. Nah, ini contoh kartu gudang. Kemudian, laporan apa sajakah yang dibutuhkan oleh manajemen terkait dengan sistem atau prosedur penjualan kredit ini? Pertama adalah manajemen membutuhkan informasi mengenai jumlah pendapatan per penjualan, ya, per produk atau per kelompok selama jangka waktu tertentu. Itu informasi pertama yang dibutuhkan oleh manajemen. Jadi jumlah pendapatan penjualan menurut produknya, ya, atau per kelompok selama periode tertentu, bisa mingguan, bisa harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Informasi kedua adalah jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai maupun kredit. Ya. Lalu jumlah HPP, harga produk yang dijual, kemudian nama dan pembeli. Ya, kalau kapasitasnya sedikit,
mungkin kita membutuhkan informasi itu, tapi kalau misalkan ribuan nggak perlu. Lalu kuantitas produk yang dijual itu ada berapa, ya, produknya apa saja. Lalu berikutnya informasi mengenai siapa pramuniaga yang melakukan penjualan tersebut. Kemudian siapa pejabat atau otoritas yang berwenang yang mengotorisasi transaksi tersebut, dan jumlah piutang dari setiap debiturnya berapa. Nah, ini informasi-informasi yang dibutuhkan oleh manajemen terkait dengan sistem atau prosedur penjualan secara kredit, Mbak Mas. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, nomor kodenya Gimana? itu dari mana, Pak? Nomor kode. Nomor apa? Kode. Ini kode Nomor barang kode. nih, Mas. Ini kode barang. Jadi misalkan Oh, gitu. A001, nama barangnya misalkan sepatu merek Nike, misalnya seperti itu. Ya. Lalu spesifikasi maksimumnya seperti apa? Nah, lalu gudangnya di mana nih? Kalau misalnya kita punya dua gudang A dan B, maka lokasi sepatunya di gudang A atau rak kalau misalkan ini rak A, rak B, rak C dan seterusnya. Lokasinya di mana, minimal satunya berapa. Nah, itu informasi-informasi yang biasanya ada dalam sebuah kartu gudang. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian Mbak Mas ya. Mohon maaf karena saya harus rapat. Maka materi ini akan saya upload nanti, kemudian videonya juga akan saya upload jadi sudah bisa lihat kembali. Terkait dengan hasil dari ini di luar materi ya. Hasil dari UTS kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang nilainya bagus sekali dan ada beberapa mahasiswa juga nilainya kurang ya. Nah, kenapa kalau saya lihat sebagian besar untuk teori benar. Ya, teorinya ya, benar semua. Jadi itu saya buat 50-50, 50% untuk teori, 50% untuk kasus. Nah, yang teorinya itu sebagian besar benar, tetapi di kasusnya itu banyak sekali mahasiswa yang masih salah membuat flowchart, Mbak Mas. Output minimal, kemampuan minimal yang harus saudara kuasai setelah saudara belajar pengantar sistem informasi akuntansi ini adalah saudara bisa membuat flowchart. Nah, saya masih lihat dari saudara ini ada beberapa mahasiswa yang buat flowchart itu simbolnya sama, kotak aja semua. Padahal kita sudah ajarkan toh bahwa dalam sebuah flowchart itu ada ada banyak simbol. Nah, ini contohnya inilah. Ini contoh ya. Saya sedikit bahas mengenai kasus kita tes kemarin. Nah, pada saat saudara buat flowchart, Mbak Mas, satu, identifikasi. Identifikasi bagian terlibat. Di soal itu saya sudah jelaskan di situ. Ada dua bagian, bagian gudang dan bagian pemesanan, ya enggak? Dua bagian toh. Tapi saya lihat di situ di jawaban saudara itu masih banyak yang melibatkan banyak bagian. Benar sebenarnya, tapi nggak kurang tepat gitu loh. Jadi sebaiknya sudah hanya buat dua bagian aja. Bagian gudang dan bagian pemesanan misalnya seperti itu. Ya. Nah, kalau ada dokumen yang itu diserahkan ke bagian atau didistribusikan ke bagian yang lain di luar bagian pemesanan atau di luar bagian gudang, maka kita cukup membuat keterangannya aja. Dokumen kedua diserahkan ke bagian akuntansi misalkan. Jadi nggak harus saudara buat bagian yang lain. Kenapa? Karena soalnya tidak di soal itu cukup saya masukkan di situ hanya ada dua, bagian gudang dan bagian pemesanan. Nah, pertama adalah kalau sudah mau buat flowchart, Mbak Mas, tolong dipastikan dulu. Ini ada start topnya dulu. Nah, ini banyak sekali mahasiswa yang tidak ada tombol ini. Satu. Kemudian yang kedua adalah identifikasi
kegiatan-kegiatan apa saja kah yang di situ ada kegiatan manual. Contohnya ini, menerima order dari pelanggan. Nah, setelah dia menerima order dari pelanggan, ini ada nggak dokumennya? Oh, ada Pak. Apa dokumennya? Dokumennya adalah surat order misalkan. Surat order pengiriman misalkan. Ini dokumen. Nah, simbolnya apa? Simbolnya seperti ini. Ini simbol dokumennya. Nah, kemudian surat order ini nanti dijadikan dasar untuk apa? Untuk membuat surat order pengiriman dan faktur. Membuat surat order pengiriman dan faktur. Jadi untuk membuat ini, dasarnya adalah surat order. Maka dari sini muncullah aliran data, arus data ke sini. Nah, masih saya temukan, ya, di jawaban saudara itu muncul dokumen, tetapi tidak ada kegiatan manualnya. Tiba-tiba muncul dokumen. Mungkin nggak itu? Tiba-tiba ada surat order. Muncul nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Harus ada kegiatan manual dulu, baru ada dokumen. Membuat surat order pengiriman dan faktur, maka akan menghasilkan dokumen. Tapi kalau tiba-tiba muncul ini, tanpa adanya kegiatan ini, salah Mbak Mas ya. Berapa ini? Nah, berapa rangkap? Oh, ini ada 9 rangkap. Banyak sekali. Ya, karena nanti kita distribusikan ke banyak bagian kan gitu. Nah, ini ada banyak sekali. Rangkap pertama, ini dikirimkan ke bagian 1. Ini off connector. Kenapa kok off connector? Karena dia nyambungnya ke halaman lain. Nah, ini 1. Boleh nggak Pak, saya gunakan on connector di sini? Ya nggak boleh kalau dia lain halaman. Tapi kalau satu halaman boleh. Nah, masih saya temukan banyak sekali malah. Saudara gunakan off connector, on connector, salah. Saudara gunakan off connector, tapi dihubungkan ke halaman yang sama. Itu nggak boleh. Seperti itu ya. Jadi kalau off connector itu dihubungkan ke halaman yang sama. Jadi kalau misalkan saya hubungkan ke sini, ini bukan off connector tapi on connector. Kalau saya hubungkan adalah halaman yang sama. Oke, paham ya Mbak Mas ya semuanya? Kemudian rangkap 2, 3, dan 4 itu diberikan ke bagian 2. 6 kasih ke pelanggan. 7 ke bagian ketiga. 8 ini di arsip berdasarkan tanggal. Ini arsip. Nah, ini akhirnya nanti lari ke sini. Tadi kan 1 ya. Oke. Kasih ke 1, ke bagian 1. Bagian 1 itu mana? Kita lihat bagian 1. Oh, bagian 1 adalah bagian gudang. Nah, dihubungkan ke bagian gudang, kemudian surat order pertama tadi oleh bagian gudang sebagai dasar untuk apa? Untuk menyiapkan barang. Lalu apalagi dikerjakan gudang? Gudang akan menyerahkan barang ke bagian kata pengiriman. Kemudian dari sini muncullah dokumen namanya adalah surat order pengiriman. Yang tadi dasarnya ini dia nggak buat tapi dasarnya adalah surat order pengiriman dari atas tadi. Kemudian catat nih, ini catatan nih, catat ke kartu gudang. Catat kartu gudang. Kemudian surat order 1 tadi oleh bagian pengiriman bersama dengan barang nanti dikirimkan kemana? Ke bagian 5. Kita lihat bagian 5. Nah, ini bagian 5 adalah bagian pengiriman. Nah, bersama barang ini keterangan Mbak Mas, ini keterangan bersama dengan barang dan surat order pengiriman dan kedua dari dua di atasnya. Yang ini. Rangkap 2, 3, 4, dan 5 diserahkan ke bagian pengiriman toh. Nah, ini. Kemudian
oleh bagian pengiriman menempelkan surat order pengiriman pada pembungkus barang. Kemudian menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan. Misalkan diserahkan ke bagian apa? Ke bagian misalkan ke pos, lewat pos, atau ekspedisi atau yang lainnya. Nah, kemudian dari sini akan menghasilkan berapa dokumen? Oh, dia menghasilkan 5 dokumen. Jadi, solder pertama tadi 2, 3, 4, 5 itu yang pertama dan kedua itu dibagikan ke bagian 6. 6 itu nanti kita lihat. 3 dan 4 silakan kepada perusahaan angkutan umum ke jasa kurir, ya. Yang keempat diarsip secara numerik, secara angka. Yang kelima ditempel pada pembungkus barang sesuai dengan slip pembungkus. Nah, ini contohnya Mbak Mas untuk membuat sebuah flowchart itu seperti ini, ya. Jadi nggak boleh kita ngarang, ya. Jadi ada dokumennya. Nah, nanti terakhir itu harus ada stopnya. Nah, selesainya di sini. Berarti rangkaian prosedur tadi itu berhentinya di sini. Setelah dibuat faktur tadi oleh bagian persediaan. Nah, begitu Mbak Mas ya. Nah, tolong untuk kedepannya bagi nilainya udah bagus dipertahankan sehingga nanti di UAS-nya tetap baik. Kemudian bagi yang nilainya kurang tolong belajar lagi. Tolong dipersiapkan ya. Karena gini loh, saya kadang-kadang bingung juga dengan saudara ini. Soal udah open book, take home. Tapi jawaban yang sudah berikan itu asal gitu loh. Sudah tinggal buka e-booknya, buku referensinya, buka catatannya, kemudian tinggal kerjakan aja. Tapi kok masih banyak yang menjadi itu asal gitu. Jadi asal selesai, asal kirim. Akhirnya apa? Hasilnya pun tidak maksimal, Mbak Mas. Jadi saya berharap untuk pada satu UAS nanti nilai saudara benar-benar maksimal. Begitu ya, Mbak Mas semuanya. Baik, untuk minggu depan kita akan lanjutkan materi kita pada pembahasan mengenai distribusi penjualan. Kita akhiri kuliah kita untuk hari ini. Ya, terima kasih sudah bergabung di kelas ini pada siang hari ini. Karena ini masih suasana sawalan ya. Secara pribadi saya mohon maaf ya jika selama kuliahan kita yang kurang lebih sudah 9 kali pertemuan ini ada salah-salah kata, ada ucapan, tingkah laku, perbuatan yang tidak menyenangkan ya. Ada banyak kekurangan di situ, saya mohon maaf. Dan sebaliknya kalau ada hal yang serupa, saya pun sudah memaafkan. Baik, saya akhiri kuliah kita untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mas, sehat-sehat semuanya ya. Mohon izin untuk live ya. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Assalamualaikum. Iya, Pak.